pertanyaan diri. Pertanyaan kepada diri kita, kepada setiap muslim, mengapa muslim di Indonesia wajib menjaga eksistensi dan keutuhan, wajib menjaga eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Ada yang mau jawab? Nah, ini kan tanya jawab. Kalau tanya jawab ya boleh tanya dulu, boleh jawab dulu. Ada yang mau coba jawab? Monggo. Gak apa-apa kalau enggak, kita berikan pengantar. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa muslim di Indonesia wajib menjaga eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Ini menurut Al-Fakir, menurut saya, setelah membaca berbagai literatur, berbagai sumber keilmuan dari para alim dan ulama terdahulu, yang pertama ada muahadah watoniyah. Yang pertama ada muahadah watoniyah. Muahadah watoniyah itu artinya kesepakatan nasional. Ada konsensus nasional dari seluruh elemen bangsa Indonesia, baik yang muslim maupun yang non muslim, khususnya para alim ulama yang dulu berjuang membela kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian membuat muahadah watoniyah. Apa? Muahadah apa? Muahadah watoniyah. Banyak yang ngantuk kelihatannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama muahadah watoniyah. Dari mana taunya? Dulu. Nah, ini kita mulai belajar jas merah, tidak boleh melupakan sejarah, termasuk jas hijau. Jadi kalau ingat jas merah jangan lupa jas hijau. Apa itu jas hijau? Jangan hilangkan jasa-jasa ulama, insya Allah. Dulu Pangeran Diponegoro di tahun 1825 sampai dengan 1830 itu berjuang melawan penjajah Belanda. Itu tujuannya hanya satu, ingin bebas dari penjajahan, ingin merdeka. Nah, ini. Sehingga kemudian dilanjutkan oleh para alim ulama, para santri, pasukan-pasukan perjuang kemerdekaan Republik Indonesia, yang kemudian alhamdulillah 17 Agustus 1945 Indonesia memperoleh kemerdekaan. Alhamdulillah. Ketika Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka, maka sebelumnya itu sudah ada usaha-usaha untuk mempersiapkan apa yang akan dijadikan dasar negara. Termasuk di sini adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu adalah merupakan yang dibuat, yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu di dalam pembukaannya itu, Piagam Jakarta itu ada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini aslinya sudah disetujui, sudah disepakati 17 Agustus 18 Agustus. Lalu kemudian ada sekelompok kecil dari kelompok minoritas. Ini kelompok kecil minoritas dari timur minta agar dirubah, jangan menggunakan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga kemudian para panitia persiapan kemerdekaan dan ulama-ulama saat itu kumpul untuk membahas ini. Nah, ketika dibahas, lalu kemudian ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dicoret, 7 kata itu dicoret, lalu kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa.
Sehingga kemudian di batang tubuhnya di pasal 29 juga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka oleh para ulama baik yang dari Nahdlatul Ulama maupun yang dari Muhammadiyah, Indonesia disebut Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi Wasyahadah sebagai negara kesatuan yang hasil konsensus. Kita konsensus bahwa dasar negaranya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah.